Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bab 7 kekongruenan. Tugas mata kuliah Aljabar, dosen pengampu Ibu Nurkiamah Hamid SPD MPD, dan disusun oleh dua orang. Yang pertama Sunarti dengan NIM 9243490310015 dan Afika Rizky NIM 9243490310001 Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Baik, bismillah. Saya akan menjelaskan pendahuluan dari kekongruenan. Kekongruenan merupakan kelanjutan dari konsep keterbagian yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan kekongruenan, kita dapat menganalisis sifat keterbagian secara lebih mendalam dan sistematis. Konsep ini bukan hanya sebuah abstraksi matematis, melainkan juga alat yang sangat kuat. Beberapa kegunaan praktisnya meliputi uji keterbagian suatu bilangan, teknik koreksi 9 untuk memeriksa kebenaran perhitungan, serta penentuan sisa pembagian bilangan bulat dengan lebih cepat dan mudah. Kita mulai dengan definisi formal dari kekongruenan menurut definisi 7.1. Kita mengatakan bahwa bilangan bulat A kongruen dengan bilangan bulat B modulo M jika dan hanya jika bilangan bulat positif M habis membagi selisih antara A dan B. Ini juga diartikan bahwa A dapat ditulis sebagai M dikali suatu bilangan bulat K ditambah B. Modulo M ini menunjukkan siklus atau pengelompokan berdasarkan M. Untuk lebih memahami definisi, mari kita lihat beberapa ilustrasi sederhana. Bayangkan sebuah jam dinding pukul 17.00 sama dengan pukul 5 sore. Ini adalah contoh kekongruenan modulo 12. Karena 17 dan 5 memiliki sisa yang sama ketika dibagi 12. Demikian pula jika hari ini adalah hari Kamis, maka 7 hari lagi juga akan hari Kamis. Ini adalah kekongruenan modulo. 7 secara matematis, 17 kongruen dengan 5. Modulo 6 karena 17 kurang 5 sama dengan 12 dan 12 habis dibagi 6, kedua bilangan 12 dan 5 juga memberikan sisa 5 saat dibagi 6. Selanjutnya, sisaan terkecil adalah konsep kunci yang sering digunakan dalam kekongruenan. Sisaan terkecil dari A modulo M adalah satu-satunya bilangan bulat R yang memenuhi dua syarat. Pertama, A kongruen dengan R modulo M, dan kedua R harus berada di antara 0 dan M, termasuk 0. Teorema 7.2 menegaskan hal ini. Dua bilangan kongruen jika dan hanya jika mereka menghasilkan sisa pembagian dan sama ketika dibagi dengan modulus yang sama. Kemudian definisi 7.3 memperkenalkan kita pada konsep sistem sisaan lengkap. Modulo M ini adalah sebuah himpunan yang terdiri dari M bilangan bulat di mana setiap anggota dalam himpunan tersebut tidak saling kongruen satu sama lain. Modulo M, selain itu setiap bilangan bulat lainnya di dunia ini akan kongruen dengan salah satu anggota dari himpunan sistem sisaan. Lengkap ini, contoh paling sederhana adalah himpunan yang berisi bilangan bulat dari 0 hingga M-1. Selanjutnya, sifat-sifat kekongruenan. Kekongruenan sebagai relasi ekuivalen. Kekongruenan memiliki sifat-sifat penting yang menjadikannya sebuah relasi ekuivalen. Mirip dengan sifat-sifat yang kita kenal pada relasi sama dengan. Sifat pertama adalah refleksif, yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat A akan selalu kongruen dengan dirinya sendiri, modulo M. Sifat selanjutnya yaitu sifat transitif kekongruenan. Sifat ketiga dari relasi ekuivalen adalah transitif.
Sifat ini menyatakan bahwa jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A juga kongruen dengan C modulo M. Sifat transitif ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk membangun rantai kekongruenan dan melakukan substitusi dalam perhitungan. Sifat selanjutnya yaitu konfabilitas dengan penjumlahan dan pengurangan. Kekongruenan juga memiliki sifat yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmetika pada kedua sisinya. Teorema 7.4 menyatakan bahwa jika kita memiliki kekongruenan A sama dengan B modulo M, kita bisa menambahkan bilangan bulat C yang sama ke kedua sisi tanpa mengubah validitas kekongruenan tersebut. Demikian pula teorema 7.5 berlaku untuk pengurangan. Ini berarti kita dapat menambahkan atau mengurangi nilai yang sama pada kedua sisi kekongruenan, sama seperti yang kita lakukan pada persamaan biasa. Kemudian sifat kompatibilitas kekongruenan tidak hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, tetapi juga untuk perkalian. Teorema 7.6 menjelaskan bahwa A kongruen dengan B modulo M jika bisa mengalihkan kedua sisi kekongruenan dengan bilangan bulat C yang sama. Lebih jauh lagi, teorema 7.7 memungkinkan kita untuk mengalihkan dua kekongruenan yang berbeda, asalkan modulonya sama. Hasilnya produk dari sisi kiri akan kongruen dengan produk dari sisi kanan. Selanjutnya, kekongruenan juga berlaku untuk operasi perpangkatan. Teorema 7.10 menyatakan bahwa jika A kongruen dengan B modulo M, maka A yang diperingkatkan. Astagfirullah. Selanjutnya, kekongruenan juga berlaku untuk operasi perpangkatan. Teorema 7.10 menyatakan bahwa jika A kongruen dengan B modulo M, maka A yang dipangkatkan dengan bilangan bulat positif K akan kongruen dengan B yang dipangkatkan dengan K, tetap dalam modulo M yang sama. Sifat ini sangat berguna dalam menyederhanakan perhitungan yang melibatkan pangkat besar dalam aritmatika modular. Selanjutnya, berbeda dengan persamaan biasa, operasi pembagian atau penghapusan dalam kekongruenan memiliki aturan khusus. Teorema 7.14 menyatakan bahwa kita dapat menghapus atau membagi dengan C di kedua sisi kekongruenan, asalkan C relatif prima dengan modulus M, yaitu FPB dari C dan M adalah 1. Jika C tidak relatif prima dengan M, maka kita harus menggunakan teorema 7.15, di mana modulusnya juga akan berubah dibagi dengan FPB dari C dan M. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan FPB dalam kekongruenan. Sifat-sifat kekongruenan selanjutnya, kekongruenan pada polinom. Kekongruenan juga dapat diterapkan pada fungsi polinomial. Teorema 7.11 dan 7.12 menyatakan bahwa jika kita memiliki suatu polinomial f(x) dengan koefisien bilangan bulat dan kita tahu bahwa A kongruen dengan B modulo M, maka ketika kita substitusikan A dan B ke dalam polinomial tersebut, hasilnya FA akan kongruen dengan FB modulo M. Sifat ini menyederhanakan evaluasi polinomial dalam aritmetika modular. Selanjutnya, aplikasi kekongruenan. Kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami konsep dan sifatnya, mari kita lihat beberapa aplikasi praktis dalam kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling jelas adalah sistem jam. Ketika kita mengatakan pukul 14.00, itu sama dengan pukul 2 siang. Ini adalah kekongruenan
modulo 12 atau 24. Demikian pula sistem penanggalan seperti siklus hari dalam seminggu atau bulan dalam setahun. Secara fundamental menggunakan konsep kekongruenan. Kekongruenan membantu kita memahami dan memprediksi pola berulang kali. Selanjutnya, aplikasi kekongruenan adalah uji keterbagian bagian 1. Salah satu aplikasi paling terkenal dari kekongruenan adalah dalam uji keterbagian bilangan. Misalnya, untuk menguji apakah suatu bilangan terbagi habis oleh 9, kita cukup menjumlahkan semua digit penyusunan bilangan tersebut. Jika hasil penjumlahannya terbagi oleh 9, maka bilangan aslinya juga terbagi oleh 9. Prinsip yang sama berlaku untuk keterbagian oleh 3. Selain itu, teknik koreksi 9 atau casting out 9 adalah metode kuno yang memanfaatkan kekongruenan modulo 9 untuk secara cepat memeriksa kebenaran hasil penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Selanjutnya, uji keterbagian bagian 2. Kekongruenan juga memberikan dasar untuk uji keterbagian lainnya. Sebuah bilangan terbagi habis oleh 2 jika angka terakhirnya genap. Untuk keterbagian oleh 4, kita cukup memeriksa 2 angka terakhir dari bilangan tersebut. Jika 2 angka terakhir membentuk bilangan yang terbagi 4, maka bilangan aslinya juga terbagi 4. Dan untuk keterbagian oleh 8, kita perlu memeriksa 3 angka terakhirnya. Sebagai contoh, 29.256 terbagi oleh 8 karena 256 terbagi oleh 8. Sebagai kesimpulan, melanjutkan uji keterbagian, sebuah bilangan terbagi habis oleh 5 jika angka terakhirnya adalah 0 atau 5, dan terbagi habis oleh 10 jika angka terakhirnya adalah 0. Untuk keterbagian oleh 6, kita cukup memeriksa apakah bilangan tersebut terbagi habis oleh 2 dan 3 secara bersamaan. Dan yang menarik, untuk 11, kita melihat bahwa 10 kongruen minus 1 modulo 11 ini akan mengarah pada aturan bahwa selisih antara jumlah digit pada posisi ganjil dan jumlah digit pada posisi genap harus terbagi habis oleh 11. Sebagai penutup, kekongruenan bilangan bulat adalah fondasi penting dalam studi teori bilangan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menyederhanakan perhitungan yang kompleks dan menganalisis sifat bilangan bulat dengan cara yang elegan, dari aplikasi praktis sehari-hari seperti jam dan kalender, hingga uji keterbagian yang efisien. Kekongruenan menunjukkan relevansinya konsep ini juga menjadi jembatan untuk memahami topik-topik lanjutan seperti perkongruenan linear yang membuka lebih banyak solusi untuk masalah matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.